Yang ciptain kita Tuhan. Tapi dia harus tebus kita dengan darahnya sendiri. Dia harus beli apa yang menjadi miliknya. Lucu gak? Kita ini bukan milik kita ini milik Tuhan. Kalau Tuhan tuh izinin kita hidup di dunia ini, kata bahasanya Pak Jojo, di planet ini, Tuhan cuma izinin kita hidup sebentar aja di bumi ini. Kalau waktu kita udah selesai gak ada yang bisa perpanjang. Setuju? Uang kita pun gak bisa perpanjang umur kita. Jadi singkat cerita, siapa yang pegang kendali hidupmu? Pemilik hidupmu. Cuma dia yang bisa kasih lahir dan kasih mati kita. Setuju? Berarti hidup kita milik siapa? Milik Tuhan. Kalau Anda sadar Anda milik Tuhan, Anda harus hidup bagi Tuhan. Jangan hidup menurut keinginanmu sendiri. Let God completely direct your life. Izinkan Dia yang menuntun hidupmu. Bukan kehendakmu, tapi kehendaknya. Tolong hamba-Mu Tuhan, supaya setiap perkataan mulut hamba-Mu menyampaikan hanya kehendak-Mu. Dan setiap firman-Mu boleh mengerjakan di dalam kami apa yang Tuhan mau. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus penuhnya. Biar kiranya anugerah-Mu memampukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Yang siap diberkati Tuhan silakan duduk. Beri kemuliaan bos sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, sore hari ini saya ingin khotbah tentang hidup untuk Tuhan. Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8 kita baca sama-sama. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Katakan saya milik Tuhan. Roma 14 ayat 8 berkata, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Nah, ingin menegaskan sekali lagi bahwa Tuhanlah pemilik hidup kita. Dan kita harus hidup bagi Dia. Kalau Anda sadar bahwa hidupmu bukan milikmu, tapi milik Tuhan. Bahwa Tuhan yang punya hak untuk mengendalikan hidup kita. Sudah seharusnya yang kita lakukan, yang kita hidupi bukanlah kehendak kita, tapi kehendak Dia, pemilik hidup kita. Katakan amin. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata gini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. You are not yours, you are God's. Kita adalah milik Allah. Nah, sebenarnya dalam bahasa sehari-hari diterjemahkan, kita ini sudah ditebus, kata firman Tuhan, dibayar lunas dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Hidup kita bukan milik kita lagi, kita sudah dibeli lunas. Bagus sekali kemarin Pastor Christopher Tapihero dalam ibadah di hari Minggu bicara gini. Dia harus bayar apa yang jadi miliknya. It's funny. So, suatu hari burung peliharaan saya di rumah, pemberian dari masyarakat Papua, itu lepas. Saya sudah bilang berkali-kali sama staf saya, kalau kasih makan jangan dibuka pintunya besar-besar. Tapi biasa orang gak mau taat. Terbanglah dia. Saya sedih sekali. Karena ini pemberian. Jadi singkat cerita, anak-anak asrama bantu saya kejar. Anak-anak ikuti dia terbang dari pohon satu ke pohon lain, mereka ikuti sampai sore. Akhirnya dia mangkal di atas pohon tinggi sekali dan dia gak mau turun. Dipanggil gak mau turun. Namanya lucu juga, burung-burung kita nih namanya keren loh. Jangan tersinggung yang namanya sama ya. Soalnya ada orang pelihara anjing namanya Jojo dan Axel. Saya juga marah. Iya, kok bisa nama bapak sama anak jadiin satu. Anyway, nama burung saya Faith, Iman ya. Nah, waktu dia lepas itu, waduh, dicari nggak mau turun.
Singkat cerita saya kasihan karena saya lebih sayang anak-anak asrama daripada burung itu ya kan. Saya bilang udah sayang, pulang udah, yuk pulang sudah. Makan, mandi, biar saja. Kalau dia mau pulang dia pulang, dia nggak mau pulang udah biar sudah. Singkat cerita ditangkap orang. Dekat rumah kami itu kan agak kumuh lah. Karena kami tinggal di daerah paling murah di Kelapa Gading. Orang-orang dari tempat kumuh yang tinggal di bedeng-bedeng itu ceritanya ada yang tangkap burung itu. Dipotong buntutnya. Biar nggak bisa lari lagi. Burungnya burung bagus, saya nggak mau sebut karena ini nggak boleh ya. Nah, dijual sama dia. Saya kirim staf saya bilang ini, tanya dia mau jual berapa. Dia bilang 1,5 juta sama kandangnya. Kandang apaan? Kandangnya jelek dari kayu gitu, udah bekas. Dia mau jual burung saya, balik ke saya 1,5 juta. Memang orang ini nggak tahu harga burung ini. Karena itu burung kan pemberian. Kalau dijual sih mahal gitu. Tapi dia jual balik ke saya 1,5 juta. Bayangin saya harus bayar sesuatu yang memang milik saya gitu. Anda bisa mengerti sampai sini? Yesus begitu sama kita. Kita ini milik dia. Siapa yang ciptain kita? Jangan bilang papa mama. Yang ciptain kita Tuhan. Tapi dia harus tebus kita dengan darahnya sendiri. Dia harus beli apa yang menjadi miliknya. Lucu nggak? Kita ini bukan milik kita ini milik Tuhan. Kalau Tuhan tuh izinin kita hidup di dunia ini, kata bahasanya Pak Jojo, di planet ini, Tuhan cuma izinin kita hidup sebentar aja di bumi ini. Kalau waktu kita udah selesai nggak ada yang bisa perpanjang. Setuju? Uang kita pun gak bisa perpanjang umur kita. Jadi singkat cerita, siapa yang pegang kendali hidupmu? Pemilik hidupmu. Cuma dia yang bisa kasih lahir dan kasih mati kita. Setuju? Berarti hidup kita milik siapa? Milik Tuhan. Kalau Anda sadar Anda milik Tuhan, Anda harus hidup bagi Tuhan. Jangan hidup menurut keinginanmu sendiri. Let God completely direct your life. Izinkan Dia yang menuntun hidupmu. Bukan kehendakmu, tapi kehendaknya. Ketaatan Yesus. Bagaimana dia memberi teladan. Di dalam ketaatannya kepada kehendak Bapa, dia tetap tahan untuk taat walaupun itu berlawanan sama kehendaknya. Saya kasih ayatnya, Yohanes 7 ayat 28. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Perhatikan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Jadi Yesus sebenarnya mau gak datang ke dunia? Atas kehendak Bapa dia mengutus anaknya. Firman itu menjadi manusia. Lukas 22 ayat 42. Satu lagi. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku. Lagi-lagi Yesus bilang bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Luar biasa. Yesus taat kepada kehendak Bapa sekalipun itu berlawanan dengan kehendaknya. Lihat satu lagi, Maria. Bunda Maria taat kepada kehendak Bapa ketika malaikat Gabriel mendatangi Bunda Maria dan berkata bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Kristus. Maria tahu bahwa ada resiko bahwa dia bisa dirajam batu sampai mati. Kita tahu ceritanya semua, bukan? Karena itu pasti harusnya sebagai manusia dia menolak. Tuhan, kalau aku hamil sebelum nikah sama Yusuf tunanganku, aku mati. Sebenarnya kalau saya jadi Maria nih, kalau saya nego lah, tunggu merit bisa gak? Kan tunangan nih, habis tunangan nikah kan? Kalau udah nikah harusnya kan aman. Tapi Maria mengandung.
Yusuf bilang, belum pernah gue apa-apain nih. Udah ada isinya. Laki-laki mana yang percaya kalau ada perempuan yang datang bilang sama dia, aku hamil dari Roh Kudus? Ada laki-laki yang percaya kalau istrinya tiba-tiba bilang, papa, suaminya bilang, kayaknya gue keluar negeri 3 bulan, balik-balik kok lu hamil? Ada yang percaya? Impossible. Maria mengambil sebuah resiko, diputusin sama Yusuf, tidak dipercaya sama tunangannya, ditolak sama bangsanya, dan hukuman yang berat dari adat orang Yahudi adalah dirajam batu sampai mati. Wow. Maria dengan taat berkata dalam Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Perhatikan kata-kata Bunda Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kita harus jawab Tuhan dengan perkataan yang sama. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku seperti yang kau mau. Yang mau katakan amin. Dalam hidup kita mesti belajar untuk menghidupi kehendak Tuhan, bukan mau-maunya kita sendiri. Saya mau bahas dalam Roma 6 dengan judul perikop 2 macam perhambaan. Nanti aplikasi kehidupan akan saya berikan di akhir. Roma 6, 2 macam perhambaan, ayat 16. Baca sama-sama. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Perhatikan kata-katanya. Dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Dosa akan memimpin kita kepada apa? Kematian, maut. Api yang kekal, neraka yang menyala-nyala, kata firman Tuhan. Tetapi ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dalam hidup kita harus pilih. Kita mau jadi hamba dosa atau jadi hamba kebenaran. Kita mau jadi budak iblis atau kita mau jadi hamba Tuhan. Apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Tadi saya sudah bilang hidup kita milik siapa? Milik Tuhan. Kita harusnya jadi hamba siapa? Hamba Tuhan. Siapa yang kita taati? Tuhan. Saya kasih contoh. Setiap kita pasti either punya atasan atau punya bawahan. Saya kasih contoh. Di rumah, suami saya, Pastor Jojo, sebagai pimpinan tertinggi di rumah, punya aturan yang kami di rumah harus ikuti. Salah satunya, beliau bangun pagi, doa pagi sama staff lewat Zoom. Jam 8.30 pagi, itu Lina, anak Sumba yang bekerja pada kami, harus menyediakan minuman untuk Pastor Jojo. Nggak boleh telat. Antara 8.30 sampai 9 minumannya harus ada. Pernah satu kali Lina lupa, nggak tahu dia bikin apa. Pak Jojo buka pintu kamar, minuman belum ada di depan pintunya. Karena dia nggak keluar kamar, dia harus kembali lagi untuk Zoom. Dia buka pintu, minuman nggak ada. Murkalah. Mana minumannya? Saya sudah bilang 8.30, dia bilang gitu. Lina bilang, baik papa. Kalau Lina nggak nurut, tiap kali Jojo buka pintu, minuman nggak ada, kira-kira bagaimana? Omelin nggak? Omelin lah. Kalau Anda memilih jadi hamba seseorang, Anda harus mentaatinya, suka nggak suka, setuju? Mana ada orang kerja suka-suka? Orang yang kerja di rumah kami, kalau dia masak, dia harus tanya saya, Mama hari ini mau masak apa?
Saya akan kasih tahu masak ini, masak ini. Pernah satu kali saya pesan, tolong jangan beli ikan tenggiri yang kecil. Ikan tenggiri yang kecil itu kakaknya tongkol. Tulangnya banyak. Saya waktu kecil pernah keselak tulang. Trauma. Jadi saya bilang kalau beli tenggiri itu beli yang badannya lebar. Sudah dikasih tahu. Tapi dia tetap beli yang kecil. Marah gak saya? Marah lah. Saya bilang kenapa gak bisa dikasih tahu? Kalau kita memilih jadi hamba seseorang, firman Tuhan berkata, harus kamu taati. Nah saya perhatikan, manusia tuh memang mokong. Ngerti mokong? Susah dikasih tahu. Sederhana sekali perintahnya. Contoh jemaat, tolong jangan buang sampah sembarangan. Kalau keluar dari ruangan auditorium ini, minta tolong tisu bekas nangis, bekas ingus, bawa pulang atau buang di tong sampah luar. Botol bekas ngana minum, bawa angkut di luar buang. Jangan kasih tinggal di sini. Karena ibadah kita mepet-mepet, bukan? Kasihan siapa? Kasihan volunteer yang pelayanan, kasihan sama office boy, office girl cleaner yang harus bersihkan. Semalam mereka gak pulang sampai 3.30 pagi. Saya tunggu Lina gak pulang. Dia tidur di gereja. Saya bilang kenapa gak pulang? Aduh mama, kotor sekali, dia bilang. Wih, jemaat makan atau apa? Padahal kemarin jam 8 waktu jemaat sudah duduk manis di dalam auditorium. Saya sampai kagum loh. Saking takut gak dapat kursi, lebih baik duduk di auditorium 2 jam, tunggu ibadah mulai, daripada makan di luar. Sampai sekoteng, nasi kucing, kue-kue, risol semua sisa. Karena jemaat gak mau ambil, akhirnya pengerja katanya bagiin, bawa pulang gitu ya. Sampai tukang sekoteng lari-lari kejar saya. Ibu Heni, sekoteng masih 50 porsi mau diapain? Waduh, pusing saya. Saking jemaat, diet semua, gak ada yang mau makan. Lebih memilih duduk di auditorium karena takut gak dapat kursi. Nah, misalnya saya bilang, tolonglah jangan buang sampah sembarangan. Masih aja buang sampah sembarangan. Pada dasarnya manusia itu susah dikasih tahu. Yes or no? Tuhan demikian dengan kita. Kita ini susah dikasih tahu. Firman Tuhan berkata, ada 2 macam perhambaan. Anda mau taat sama Tuhan atau Anda mau taat sama setan? Ingat, dulu kita hamba dosa. Tapi darah Yesus telah menebus kita. Dan kita sudah dimerdekakan dari dosa, katakan amin. Dan sekarang kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba kebenaran. Harus yang kita taati adalah Tuhan. Harus yang kita lakukan adalah firman Tuhan, katakan amin. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ingat, tubuhmu bukan milikmu lagi. Kamu sudah ditebus, harganya lunas dibayar. Hidupmu milik Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Jangan pakai tubuh ini untuk bikin dosa terus. Jangan pakai tubuh ini untuk mempermalukan Tuhan terus. Muliakan Tuhan dengan hidup kita. Sebagai hamba Allah, hiduplah dalam ketaatan yang memimpin kita kepada kebenaran. Kebenaran yang memimpin kita kepada hidup yang kekal. Amen. Jangan sebaliknya. Mari pakai hidup kita. Jangan lagi untuk perkara-perkara dosa, tapi pakai hidup kita untuk mempermuliakan Allah. Orang yang tidak hidup dalam kebenaran, yang tidak taat kepada firman Allah adalah anak-anak iblis. Yohanes 8, Yesus berkata dalam ayat 44, kita baca. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.
Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Ini Yesus tuh frustasi gitu loh. Dikasih tahu suruh taat, tidak mau taat. Tapi lebih mau senang dengar bisikan setan. Orang yang suka berdusta adalah anak iblis. Karena dia bapa segala pendusta. Kalau Anda suka berbohong, berarti bapamu siapa? Dengar baik. Tanda orang yang mengasihi Allah, tanda hamba Allah adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan taat akan firman Allah. Ketaatan adalah tanda mutlak orang mengasihi Tuhan. Anda mau tahu Anda cinta Tuhan? Mudah, Anda lakukan firman Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Tanda mutlak orang mengasihi Tuhan adalah dia taat kepada Tuhan. Gak perlu bermuka dua. Kalau di luar jadi preman, di gereja jadi pendeta. Gak gitu. Gak perlu hidup di dua dunia. Kalau sama teman-teman yang gak kenal Tuhan, gaya hidupnya udah kayak bajigur semua. Kalau datang ke gereja kayak malaikat semua. Gak perlu gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, gak perlu sampai kita dihakimi orang. Gak perlu sampai orang teropong-teropong hidup kita. Dilihat gak dilihat orang, kita hidup benar. Amin. Gak perlu pura-pura baik. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita hidup baik-baik. Gak perlu ada kemunafikan. Tapi kalau kita masih suka main-main dalam dosa, ikut jalan kita sendiri, seperti lagu suka-suka saya, I did it my way. Tahu lagu itu? Do what you gonna do. Lagu zaman sekarang ya kan? Ada slogan anak muda, YOLO, you only live once. Do what make you happy. Lakukan yang kamu suka, lakukan yang bikin kamu bahagia. Nggak sesuai sama kebenaran firman Tuhan. Nggak semua hal yang kita lakukan untuk kebahagiaan kita benar-benar membuat kita bahagia, itu cuma semu. Saya kasih contoh. Manusia sering bikin keputusan yang salah. Keputusan sesaat, terlalu cepat, kemudian menyesalinya selamanya. Contoh, kenikmatan dosa sesaat. Pacaran tidak kudus, lalu hamil di luar nikah. Nikmatnya sebentar, susahnya selamanya. Ada satu anak perempuan, dia DM saya cerita. Dia pacaran sama pacarnya, hamil. Lalu dia harus lahirkan anaknya, pacarnya gak kerja. Pacarnya numpang tinggal di rumah dia tinggal sama mamahnya. Harus lahirin anak. Akhirnya dia harus kerja. Jadi laki-laki yang menghamili dia numpang hidup sama dia. Dan dia harus kerja untuk menghidupi anaknya, mamahnya, dan pacarnya. Bayangkan. Kenikmatan yang sesaat. Ada di sini yang maaf kalau berhubungan seks bisa nikmat 1 jam tanpa obat. Saya mau belajar, kasih tahu saya. Sesaat. Nikmatnya sesaat, terlalu singkat. Tetapi penyesalan, penderitaan selamanya. Anak-anak muda yang hamil di luar nikah membuang masa depan mereka sia-sia. 1 Petrus 1 ayat 16 firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita mau hidup kudus karena kita mengasihi Tuhan. Karena firman-Nya berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau orang mengasihi Tuhan, tandanya apa? Dia taat. Jadi kita taat kepada firman Tuhan, kita hidup kudus. Bukan karena kita sok kudus, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Katakan amin. Ada lagi. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Firman Tuhan jelas, tapi suka anak-anak muda tanya saya, yang tua juga, boleh gak pacaran sama yang gak seiman? Udah gak usah tanya pendeta. Baca firman, jangan cari pembenaran, tapi cari kebenaran. Firman Tuhan berkata,
Persamaan apa antara kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Kita pacaran sama orang yang gak ngerti kebenaran, prinsipnya udah beda. Dia gak masalah seks di luar nikah. Dia gak masalah gak hidup kudus. Saya sedih lihat anak Tuhan, jemaat ICI, pacaran sama yang anak bukan anak Tuhan. Pacaran gak kudus. Udah ditenteng kemana-mana bahasanya gitu. Paham ya? Sedih saya. Harusnya kita yang Kristen ini jadi teladan. Bukannya kita malah ikut-ikutan. Ya udahlah, pasrah. Maaf saya kaget lihat jemaat ICI pakai baju ketat, terbuka, mini segini. Selama ini saya khotbah dengar apa ya gitu. Hargai dirimu sendiri anak muda. Hargai dirimu sendiri. Kamu tidak semurah itu. Jangan lihat pacar kaya lalu kamu jual diri. Lihat firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita taat firman Tuhan. Tuhan yang kasih kita pasangan hidup, amin. Yang terbaik dari Tuhan, amin. Kenapa harus kita yang berusaha cari dengan cara-cara dunia? Jangan pacaran sama orang yang gak percaya. Kalau Tuhan lihat komitmenmu karena kamu mengasihi Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik buat kamu. Suami istri yang sudah nikah selingkuh dengan pacar baru. Biasanya segala sesuatu yang baru tuh memang membuat orang lebih bergairah, amin. Kok gak ada amin? Tapi hati-hati dengan keputusan Anda yang salah. Jangan bermain-main dengan dosa. Nikmatnya cuma sesaat, sengsaranya selamanya. Amsal 11 ayat 29. Baca sama-sama. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Jangan korbankan pernikahanmu dengan wewek gombel, dengan pria-pria berondong yang maco, yang kumisnya tebal, yang nyaman, diajak ngobrol enak. Kalau suami sendiri susah diajak ngomong, Bu. Yang ini asik, bisa curcol sampai pagi. Dia mengerti saya. Suami saya nggak ngerti saya. Ada yang salah. Ada juga suami istri, maaf, tidak berhubungan seks 1 tahun, aman. Nggak aman itu. Ada yang salah dengan pernikahan Anda. Anggur itu makin tua makin manis. Makanya Yesus rubah air jadi anggur. The older, the better. Pernikahanmu makin tua makin bahagia. Saya udah pernah khotbah tentang ini kan. Karena semakin mengerti, rumah tangga jadi lebih enak dijalani. Tapi kalau sampai istri malas pegang suami, suami malas pegang istri, ada yang salah. Kemesraan yang hilang adalah tanda pernikahan yang mulai dingin. Pernikahan yang mulai hambar salah satunya adalah sudah tidak ada tatapan mata, hilangnya komunikasi, hilangnya kemesraan. Tapi kalau Anda sudah bergairah begitu ketemu seseorang yang bukan pasanganmu, something wrong. Hati-hati, jangan buka celah. Jangan CLBK, cinta lama bersemi kembali. Udah jangan nakal. Jangan sok-sok cari di IG, cari di Facebook. Apa kabarnya ya dia? Gak usah. Bukan urusanmu lagi. Amin. Ada bekas pacar saya lagi SMP kirim message di Messenger gitu. Saya gak balas. Jangan main api, bos. Saya udah nikah, anak 3 aja yang naksir beberapa loh, kacau. Tapi dulu lagi gua kurus, udah gendut kayak beda cerita. Kayaknya ada baiknya saya gemuk, supaya gak usah ditaksir lagi. Jangan main-main sama dosa. Nikmatnya cuma sesaat, sengsaranya selamanya. Jangan korbanin pernikahanmu. Jangan terikat narkoba, judi, mabuk, dan percabulan. Kenapa? Firman Tuhan berkata 1 Korintus 6 ayat 9, baca sama-sama. Orang-orang yang mengasihi Tuhan mau taat. Kok gak ada amin? Orang-orang yang mengasihi Tuhan mau taat, mau memberi hidup dipimpin Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 9, sama-sama baca.
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayo, yang mengasihi Tuhan, tanda yang mutlak adalah taat. Jangan kaya dengan cara-cara yang gak sesuai dengan firman Allah. Menipu, makan suap, ngambil hak orang lain. Yesus pesan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Hidup kita gak bergantung pada kekayaan. Orang yang memperoleh kekayaan dengan jalan yang tidak benar, merampas hak milik orang, akan menghadapi murka Allah. Ayub 20. Agak panjang tapi ini penting. Jangan pernah merampas hak milik orang lain. Jangan kaya dengan jalan yang gak benar. Anda akan berhadapan sama murka Tuhan. Ayub 20 ayat 12. Yuk baca yuk. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya, dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanan di dalam perutnya menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Sampai situ dulu. Terdengar seperti apakah ini? Yang suka ngerokok sama nge-vape, angkat tangan. Kayak orang ngerokok gak? Kejahatan manis rasanya di mulut. Rokok manis gak? Disembunyikan di bawah lidah, dinikmati, tidak dilepaskan, nahan pada langit-langit, lalu berubah jadi bisa racun buat tubuhmu. Ayat 15. Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Lompat ayat 18. Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangnya. Ayat 19. Karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Ayat 22. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, ia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Ayat 23. Untuk mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya. Ia dapat meluputkan diri terhadap senjata besi, namun panah tembaga menembus dia. Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya. Mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya. Ia menjadi ngeri. Ayat 26. Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia. Api yang tidak ditiup memakan dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Ayat 27-28. Langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut, semuanya habis pada hari murkanya. Lihat. Jangan berusaha jadi kaya dengan jalan-jalan dunia. Bu, teman saya semua bikin itu. Anda bukan teman Anda. Anda warga kerajaan Allah. Anda hamba Allah. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Kita berhutang hidup sama Tuhan. Yang menentukan kita hidup dan kita mati cuma Tuhan. Jangan lagi hidup dengan cara Anda sendiri. Lihat firman Tuhan dan lakukan. Ayat-ayat yang tadi saya baca hanyalah beberapa. Kalau Anda ingin mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu dan sungguh-sungguh taat melakukan apa yang Dia mau dalam hidupmu, baca firman dan lakukan. Sederhana? Baca firman dan lakukan. Itu adalah tanda mutlak orang mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, enggak usah ditakut-takuti nanti masuk neraka lo, enggak usah. Dia lakukan karena dia taat pada Tuhan. Dia lakukan karena dia mengasihi Tuhan. Amen. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Kita gak punya hak untuk ngatur hidup kita. Kita harusnya menghidupi apa yang Tuhan mau buat kita. Not my will, but your will, Lord. Mari pakai hidup kita untuk mempermuliakan Allah. Jangan nyenengin daging aja. Taatlah pada Tuhan. Dialah pemberi hidup kita. Dialah pemilik hidup kita. Yang mau katakan amin. Yang pacaran gak kudus, bila bisikin pacarnya, mulai hari ini kita kudus.
Belum terlambat untuk bertobat. Yang suami istri, pegang tangan istri atau suaminya. Kita harus mesra lagi. Kita harus mesra lagi. Anda tahu, saya mau tutup dengan ini. Ketika Anda menjauh, ketika Anda dingin dalam pernikahan, itulah celah yang sangat empuk untuk orang ketiga masuk. Tapi ketika Anda mesra, ketika Anda dekat, gak ada rahasia, WA bisa dibaca, handphone gak perlu dikunci. Saya kasih tahu, Anda menutup celah untuk dosa masuk. Anda menutup celah untuk orang ketiga ganggu pernikahan Anda. Gak ada seorang pun kuat. Setiap kita lemah karena kita masih dalam daging. Tapi ketaatan kepada Allah akan menolong kita untuk kita tetap mengasihi Dia dan hidup sungguh-sungguh bagi Dia. Yang mau mengasihi Tuhan sama-sama katakan, kita berdoa. Kasih karunia-Mu memampukan umat-Mu untuk hidup bagi Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Setiap firman yang mereka renungkan setiap hari menjadi sebuah ketaatan yang mereka kerjakan setiap hari. Karena mereka mengasihi Tuhan. Biarlah mereka punya keberanian untuk membuat keputusan yang bulat untuk meninggalkan dosa, hidup yang lama, dan memulai hidup yang baru tahun ini. Memberikan hidup dan hati mereka sungguh-sungguh untuk Tuhan. I live for you alone, Lord. Aku hidup hanya bagimu Tuhan. Katakan sama-sama saya. Aku hidup bagimu Tuhan. I live for you alone. Berkati umatmu, hamba-Mu percaya mereka dimeteraikan dengan kuasa darah-Mu. Saya percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang ada. Jangan lupa direnungkan dan dilakukan dalam kehidupan kita sehingga mempermuliakan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, Anda ingin memberikan persembahan maupun donasi yang Anda dapat memberikannya via QR Code yang ada, dengan scan QR Code yang ada, atau via transfer ke rekening yang tersedia. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang tidak akan pernah berutang pada anak-anaknya, dan ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita memberkati banyak orang. Mari hidup berdampak bagi orang lain dengan mendukung program Tangan Pengharapan dengan membeli produk-produk dari Positive by YTP. Ada banyak macamnya, khususnya dalam memperingati Paskah ini. Ada banyak warna, ada sweater, ada long dress, ada kaos yang ada, dan juga ada kaos batik yang seperti saya kenakan. Dan khusus menjelang Paskah, dapatkan diskon 50%. Diskon 50% untuk produk batik Tangan Pengharapan. Anda dapat datang langsung ke Mall of Indonesia lantai P3. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568, dan pembelian Shopee dan Tokopedia dengan kata kunci pencarian Tangan Pengharapan. Dan sekali lagi mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang ada di Jakarta, Anda bisa datang langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia lantai P3. Untuk pencarian di Google, silakan cari Gereja Impact Community Indonesia. You buy means you donate. Mari terus ikuti ibadah online Friday Service setiap Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat, dan ibadah Saturday Service setiap Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia Barat, dan juga ibadah Minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube channel Impact Community Indonesia dan juga Ini Kristianus. Dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara bergabung bersama dengan kami dalam ibadah onsite besok, ibadah Jumat Agung tanggal 29 Maret, dan juga hari Minggu Paskah tanggal 31 Maret jam 8, 10, 12, jam 3, dan jam 5 sore. Ada 5 kali ibadah untuk kedua event baik Jumat Agung maupun Paskah yang ada, dengan spesial drama dan bersama Pastor Yohanes, Pastor Henny Kristianus, Marlon Bolung, Michael Panjaitan, Wanda Lukai, dan juga Ichi Worship. Dan ibadah live streaming ada di setiap jam 10 dan juga jam 5 sore. Jadi ibadah live streaming ada di jam 10 dan jam 5 sore di hari Jumat dan hari Minggu. Ikuti bersama-sama dengan kami. Dan juga bahwa ibadah Gereja Impact Community Indonesia tidak sekedar ibadah mingguan saja. Kami punya ibadah kelompok sel yang kami beri nama Impact Family lewat Zoom maupun komsel onsite yang ada. Bagi Bapak Ibu Saudara terkhusus yang di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, Anda dapat mendaftarkan diri Anda untuk onsite. Dan untuk online via Zoom, Anda juga bisa mendaftarkan diri Anda sehingga punya keluarga yang baru yang bertumbuh di dalam Tuhan, dan punya keluarga rohani yang saling mendukung menjaga di dalam Tuhan. Anda bisa mendaftar di 08119777 Dan akan diadakan baptisan air hari Sabtu 27 April 2024 jam 5 sore di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, memberi diri untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau Anda dapat menghubungi kami di 08119777 Dan sudah dirilis 2 single lagu terbaru dari Ichi Worship featuring Yesua Abraham dan Marlon Bolong dengan judul Pengorbananmu dan Engkau Hidup. Segera download di music digital platform kesayangan Anda sebagai lagu yang mengingatkan kita akan kasih dan kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup masing-masing kita. Segera download dan selamat diberkati. Dan akan diadakan Healing Worship Night secara onsite sebulan sekali dan khusus Selasa ini, tepat tanggal 2 April 2024 jam 7 malam waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3 Kelapa Gading. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara teman-teman semua bisa beribadah bersama-sama dengan kami dalam Healing Worship Night Selasa ini. Kita naikkan doa bersama-sama dan nikmati lawatan Tuhan. Dan mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih mengucap syukur buat ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan di tengah-tengah kami dalam setiap firman yang dibagikan. Ada hikmat daripada Tuhan menyertai kehidupan kami. Biarlah Tuhan dalam setiap firman yang ada jadi benih yang baik yang bertumbuh dalam hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berdoa setiap umat-Mu yang ada dalam segala keberadaan mereka. Mereka yang merindukan pemulihan baik kesehatan, ekonomi yang ada, hubungan yang ada, kami taruh ke dalam tangan Tuhan yang sanggup memulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan setiap anak-anak-Mu yang ada. Kesehatan mereka pulih kembali dalam nama Yesus Kristus. Hubungan mereka pulih kembali dalam nama Yesus Kristus. Bahkan ekonomi mereka pulih kembali dalam nama Yesus Kristus. Ada berkat Tuhan yang senantiasa mengikuti setiap anak-anak-Mu yang ada. Dan dalam setiap segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, ada kekuatan Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Bahkan mereka Tuhan yang merindukan Tuhan keturunan, yang merindukan pasangan hidup, pekerjaan atau pendidikan yang ada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bukakan di dalam nama Yesus Kristus sesuai waktu dan kehendak-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu yang ada. Dan biarlah Tuhan setiap kami anak-anak Tuhan terus menikmati berkat Tuhan dalam hari demi hari dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan semua karena Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, walaupun mungkin kami hari ini belum melihatnya, tapi kami percaya Tuhan ada waktu dan kehendak-Mu yang nyata bagi setiap anak-anak-Mu yang ada. Dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan iman yang teguh terus percaya sama Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa apa yang Tuhan rancangkan itu yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu yang ada. Berdoa buat setiap mereka yang mengambil bagian dalam persembahan yang ada. Kami berdoa berkat Tuhan senantiasa mengikuti mereka. Mereka mensupport setiap pelayanan baik Yayasan Tangan Pengharapan maupun Impact Community Indonesia. Tuhan yang memberkati mereka dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka ada berkat Tuhan. Dan buat mereka yang belum Tuhan, hari ini Tuhan, biarlah Tuhan bukakan jalan dalam berkat kehidupan mereka, sehingga mereka bisa mengambil bagian memperlebar kerajaan Allah yang Tuhan percayakan bersama-sama dengan kami. Berdoa buat Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan dalam setiap program yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus yang berperkara penuh dalam setiap program yang ada berkat dan kasih Tuhan yang terpancar. Dan Engkau yang permuliakan. Terima kasih Bapak buat bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke ada pemimpin yang terbaik Tuhan yang tempatkan di bangsa kami. Sehingga mampu memimpin bangsa yang dalam hikmat Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Pemimpin tertinggi sampai terendah Tuhan. Biarlah Tuhan lingkupi mereka dengan pimpinan daripada Tuhan sendiri. Bahkan untuk pelantikan ke depan Tuhan, hasil pemilu yang ada, kami percaya Tuhan yang berperkara penuh bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala sesuatunya. Bahkan Tuhan, kami berdoa Tuhan buat besok hari Tuhan, bagi setiap gereja-gereja Tuhan yang baik ada di Indonesia maupun di dunia yang ada, yang akan menikmati hari Tuhan di mana Jumat Agung yang ada, bahkan dalam persiapan Paskah yang ada. Kami percaya Tuhan di momen-momen ini kami mengingat kebaikan-Mu, pengorbanan Tuhan yang nyata bagi setiap kami. Kami gak sendirian, karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami yang telah memberikan segalanya buat kehidupan kami. Berdoa buat setiap ibadah yang ada Tuhan, ada dalam keamanan, ada dalam penyertaan Tuhan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, biar terus kami menikmati kebaikan-Mu, karena kami tahu Tuhan kami ada karena Tuhan baik dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kami mau angkat tangan kami. Kiranya berkat Tuhan senantiasa mengikuti kehidupan-Mu dalam setiap apa yang Kau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Diberkatilah Tuhan kehidupan-Mu dengan berkat daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa yang Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hidupmu diberkati Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang, mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Sampai jumpa besok di ibadah Jumat Agung dan juga di ibadah Paskah yang ada. Tuhan Yesus memberkati.